tinggalkan tempat ini. Tidak, saya tidak mau meninggalkan tempat ini sebelum tempat ini membuktikan kalau memang tempat ini itu sesat atau tidak. Diam kamu, anak Adam. Allah, maafkan saya, maafkan saya. Allah kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Malam hari ini saya berada di sebuah lokasi yang memang terkenal dengan sebuah makam, yaitu makam, katanya sih ya teman-teman ya, ini makam dari seorang raja zaman dulu teman-teman. Cuman raja ini meninggal karena dipenggal. Jadi yang dikubur di sini tuh hanyalah kepalanya saja, tapi badannya pisah gitu teman-teman, terpisah di kota lain teman-teman. Dan yang di sini tuh hanya kepalanya saja. Dan kalau kita di sini itu mengalami keluh kesah, kita katanya itu ini di tangan saya itu ada abu teman-teman. Ini abu ya, abu sisa pembakaran. Ini bukan abu manusia ya, bukan abu kremasi, bukan. Tapi ini hanyalah abu biasa dari kayu. Dan katanya kalau kita menabur abu di situ, maka kita akan diperlihatkan dari sang pangeran tersebut. Itu info yang beredar seperti itu teman-teman. Dan itu pun harus dilakukan tengah malam. Nah, berhubung pada malam hari ini tengah malam persis saya melakukannya. Jadi kita mencoba saja ya teman-teman ya, karena memang mitos ini bukan sekedar mitos ya, memang sudah banyak yang membuktikan, terutama mereka melakukan keluh kesah gitu teman-teman. Nah, daripada berlama-lama mending kita langsung menuju ke lokasinya saja. Tidak jauh dari sini itu udah kelihatan persis di bawah pohon, dan di situ ada sebuah gundukan seperti kijing. Ya, itulah dia teman-teman tempatnya. Ayo Mas. Ya, ini gundukan. Memang gundukan ini dari rayap ya teman-teman ya. Ya, kenapa bisa timbul gundukan rayap di sini? Karena dulunya itu di sini ada patok sebuah kayu yang bertulisan, ya itulah dia pangeran siapa itu saya kurang paham. Terus kayunya itu ditelan oleh rayap dan hingga menjadi rumah. Ya memang tempat-tempat kremasi itu sering sekali, ataupun tempat-tempat panembahan itu sering sekali ditumbuhi rayap seperti ini. Itu info yang saya dapatkan di sini hanyalah kepalanya teman-teman. Kepala yang dimakamkan di sini. Dan kita harus menabur. Saya nggak tahu cara menaburnya itu seperti apa, tapi saya hanya mencobanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan sih bisa keluar dan saya bisa mendapatkan informasinya. Ya, sebenarnya tanahnya itu lunak teman-teman, tiga ginian aja udah longsor tuh. Nah, seperti itu. Ini ditabur di atas atau di bawah ya? Saya kurang pahami. Coba saya taruh di atas aja lah ya. Ini abu udah saya sebar. Ini masih ada arang-arang sedikit, tapi nggak masalah. Yang jelas saya ingin melihat. Iya, kok nggak ada reaksi ya teman-teman ya? Saya belum menemukan reaksi apapun. Padahal ini abu sudah saya letakkan di atas semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Kok aneh? Nggak ada yang bergerak satupun. Ya, nggak ada tanda-tanda kemunculan sama sekali di hadapan saya, teman-teman. Ini kayak benar-benar kosong, benar-benar tidak ada apa-apa, bulat kosong kayak gini. Kalau isinya kepala, saya juga nggak tahu apakah benar kepala atau tidak. Apa kurang sajen ya? Allahu Akbar. Saya terawang dulu, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Dari sini saya mulai bisa merasakan, teman-teman, setelah saya ketok-ketok ini, kayak ada suatu energi yang mencoba keluar dari tempat ini, tapi saya belum benar-benar tahu energi apa itu. Mudah-mudahan sih energi baik ya. Kalau nggak baik saya bongkar ini. Kalau kamu marah dengan saya, kamu boleh keluar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli wa sallim. Oke, saya bisa mengeluarkan paksa, teman-teman. Ya, saya bisa mengeluarkan paksa. Dia tahu keberadaan saya. Tahu kalau saya ada di sini. Jadi dia tahu saya pasti akan mengganggu hal yang biasa dia lakukan. Jadi yang saya lihat itu di dalam ini itu memang ada makhluknya, tapi saya belum tahu makhluk apa. Yang jelas makhluk ini tuh kayak gak suka saya ada di sini nih. Allahumma nas'aluka salamat fitin wa afiatan fil. Keluar gak? Kalau kamu tidak keluar, saya akan memukul rumah kamu hingga hancur. Keluar gak? Keluar gak? Keluar gak?
Keluar nggak? Ada yang bersuara di atas? Saya mendengarnya dengan kenceng tadi. Mungkin di kamera bisa mendengar suaranya atau enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Siapa yang berbicara dengan saya? Wahai umat Adam, tinggalkan tempat ini. Tidak. Saya tidak mau meninggalkan tempat ini sebelum tempat ini membuktikan kalau memang tempat ini itu sesat atau tidak. Diam kamu anak Adam. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang bersuara di atas? Siapa yang bersuara di atas langit? Kok diam ya? Diam teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diridhoi atau tidak diridhoi, saya akan tetap membuatmu keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ya'lamu ma baina aydihim. Singa kursi usang. Keluar kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Pukulan tembus hati umat-umat Nabi Muhammad. Allah. Astaga. Bukannya horor banget. Siapa kamu? Apakah benar kamu yang kepalanya dipenggal? Iya. Allah. Jadi di sini ada kepalamu. Kenapa kamu bisa muncul di hadapan banyak orang? Sedangkan di saya harus memaksa kamu. Oh, enggak. Enggak. Pasti ada maunya kamu. Kamu tidak mungkin seperti ini. Kata siapa? Coba buktikan. Mm-mm. Allah. Maafkan saya. Maafkan saya. Allah. Allah. Maafkan saya.
Astagfirullah. Maaf saya hilang. Astagfirullah. Astagfirullah. Maafkan saya. Teman-teman, ini bukan sembarang makhluk, teman-teman. Kenapa? Karena saya tadi sudah mencoba membuktikan kalau apakah kamu bisa membaca surat-suratan Allah, dia bisa dengan lancar, bahkan lebih fasih dari apa yang bisa saya baca. Kenapa kamu muncul di banyak hadapan warga? Kenapa tidak satu orang saja supaya tidak terjadi seperti ini? Hah? Hah? Allah. Hmm. Baik. Jadi kemunculan dia, teman-teman, dia berusaha untuk membantu orang-orang. Jadi dia pun berpesan kepada saya, tolong tanam ini, maka ini itu akan menjadikanmu 10 kali lipat untuk memenuhi kebutuhan makanan harian di desa kamu. Tapi saya kesini tidak ini. Jangan bilang seperti itu. Kenapa? Kamu tidak tahu masa depan. Iya, memang saya tidak tahu masa depan. Allah. Oke, saya nurut. Oke, bingkisan apa itu? Baik. Saya hanya berlutut, saya tidak bersujud kepadamu. Ulungkan tangan saya. Baik. Kamu yakin ini benih terbaik? Peninggalanmu, kamu yang membuat sendiri. Jadi kenapa kerajaanmu bisa makmur? Desa yang kamu kelola makmur, hingga membuat tempat lain itu iri. Teman-teman, jadi di sini tuh ada bibit ya teman-teman ya. Saya belum tahu bibit apa dan saya harus menanamnya, bibit ini, dan bibit ini hanya bertahan di 6 generasi teman-teman. 6 generasi. Jadi bibit ini ketika ini ditanam ya, generasi pertama 1, 2, 3 sampai panen itu kan generasi pertama. Hingga 6 kali panen, maka ini akan menjadi sudah tidak bisa produktif lagi. Jadi di dalam sini ada sebuah benih ya teman-teman ya, benih, dan benih ini tuh boleh kita tanam kapan saja, cuma nanti akan sebagian saya teliti ya, saya bawa ke laborat mengandung apa benih ini supaya kita itu bisa cari kalau memang hasilnya itu bagus. Jadi ini memang pangeran ya teman-teman ya, yang kenapa dia itu dipenggal, dan kalau kita bisa lihat sendiri dari segi wajahnya itu sangat berbeda sekali dengan badannya. Dari sini kita bisa melihat kalau memang dia ini luar biasa. Saya coba ya teman-teman ya, coba buka ya. Mas kameramen siap ya. Kita lihat isinya ini apa.
Ini kalau saya tarik udah bisa teman, tadi kan nggak bisa nih. Nih. Ya, seperti manusia.